lagi anak-anak? Apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Yuk, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa anak-anak? Keyakinan kelas. Apa ada yang tahu keyakinan kelas itu apa sih? Apa Mbak Silvi? Keyakinan itu bagaimana sih? Keyakinan itu, kita meyakini, aku yakin gitu. Nah, anak-anak pernah pasti sering mendengar yang namanya peraturan, ya tidak? Iya. Peraturan itu apa? Peraturan itu sesuatu yang dibuat untuk dipatuhi, ya tidak? Iya. Dan itu biasanya anak-anak jadi takut nih, ya tidak? Contohnya peraturan di sekolah. Nah, kita berangkatnya tidak boleh apa Mbak Mahira? Terlambat. Apalagi? Tidak boleh nakal. Terus apa lagi? Tidak boleh sombong. Sombong, ya. Apalagi? Selain itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pintar sekali, itu peraturan sekolah. Dan bagi siapa yang melanggar biasanya mendapatkan apa? Di hukuman. Iya, hukuman. Ya. Oke, di sini kita akan belajar yang namanya kesepakatan kelas. Kita akan menyusun keyakinan kelas. Kalau kita sudah adakan apa itu? Kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas itu nanti yang melanggar dia akan mendapatkan konsekuensi, ya tidak? Iya. Nah, di sini keyakinan kelas itu nanti anak-anak kita akan sama-sama. Nanti anak-anak berpendapat, silahkan. Misalnya kesepakatan kelas kita ada apa saja itu? Yang nomor 1, selalu menjaga kebersihan. Terus yang kedua, disiplin dan tepat. Pintar. Terus yang ketiga, saling tolong. Ya, terus yang keempat, berbicara dengan sopan. Oke, yang kelima, saling menghormati. Nah, itu tadi adalah kesepakatan kelas kita. Sekarang dari kesepakatan kelas kita itu akan diperbaharui menjadi bentuk keyakinan kelas. Bu, kok enggak kesepakatan kelas aja toh? Kok jadi keyakinan kelas? Iya, karena keyakinan kelas itu nanti anak-anak akan lebih. Jadi tujuannya biar anak-anak itu bisa meyakini. Oh, aku yakin. Nah, seperti itu. Misal contoh keyakinan kelas itu, jadi kesepakatan kelas itu selalu menjaga kebersihan. Terus disiplin dan tepat waktu. Nah, itu kita ubah ke kalimat yang positif, ya tidak? Iya. Misalnya seluruh anggota kelas apa? Menjaga kebersihan. Bisa jadi, coba ada yang pendapat lain. Bu, misalnya kesepakatan kelasnya tidak boleh makan di kelas atau apa gitu. Siapa yang mau berpendapat, silakan. Mau bikin kesepakatan, punya pendapat? Siapa? Ayo, Mas Maher. Misalnya apa? Misalnya apa? Atau Mbak Anjani, Mbak Farisa, Mbak Alesya? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Bu, atau Mbak Silmi? Boleh. Keyakinan kelasnya, Bu, suka pinjem pensil temennya karena nggak bawa. Bu, itu tidak dikembalikan kalau minjam, misalnya. Apalagi, ayo. Misalnya apa? Ayo. Apa? Hah? Hei. Ayo. Keyakinan kelas. Itu tadi apa itu? Apa Mas? Sopan. Oh ya, tentang kesopanan. Sopan. Terus apa Mbak Sili? Menghormati.
sekali. Terus apa lagi? Apa? Oh ya, tolong menolong. Terus apa lagi? Oh iya, membuang ya sampah pada tempatnya. Pinter. Terus ada lagi? Disiplin. Tepat waktu. Oke. Terus ada yang mau berpendapat lagi? Apa? Selalu menjaga kebersihan. Oh iya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Apa lagi? Oh, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Ada lagi? Gimana? Yang terus? Oh, tidak boleh bermake upan. Tidak boleh memakai apa, Mbak? Memakai. Ada lagi? Apa? Disiplin dan tepat waktu. Sudah. Ada lagi, ayo. Apa? Berbicaranya yang sopan, saling menghargai. Terima kasih anak-anak sudah hebat semuanya mau berpendapat. Nah, dari apa yang anak-anak sudah ungkapkan ini, nanti kita akan merubah menjadi keyakinan kelas. Apa anak-anak? Keyakinan kelas. Coba sekarang dari yang pertama ini. Keyakinan kelasnya jadi apa ya? Sopan dan menghormati. Berarti keyakinan kelas yang pertama adalah semua anggota kelas harus saling menghormati. Bu bisa tulis ya? Bisa tulis di sini ya? Oke, yang pertama semua anggota kelas apa tadi? Harus saling apa? Oh, menolong sih menghargai, menghormati. Dia tidak? Ya, menghormati. Terus yang kedua. Sekarang yang ini, sopan dulu, sopan, santun dan sopan pintar, Mbak. Seluruh anggota kelas apa? Harus berbicara dengan sopan dan santun. Pintar sekali. Semua anggota kelas berbicara apa, Mas? Dengan pintar, sopan dan santun. Lanjut, selanjutnya apa? Tolong menolong. Ya, gimana tolong menolong? Iya, seluruh anggota apa ini? Seluruh anggota
tolong menolong. Pintar, udah ya. Berarti yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah. Iya betul? Ya tidak. Menghormati itu masih masuk di sini. Disiplin tepat waktu juga itu namanya menghormati. Iya tidak? Iya. Terus sekarang membuang sampah pada tempatnya dan apa ini? Menjaga kebersihan. Kira-kira apa itu ya? Sekarang guru tanya, kalau kelas ini kotor, nah kira-kira kamu belajarnya gimana? Nggak nyaman, iya tidak? Iya. Kamu mau nulis, kok ada sampah sih? Ininya jadi terganggu pandangan kita, iya tidak? Iya. Terus kamu lihat suasananya jadi kotor sekali. Nah, kira-kira dari kalimat membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan ini bisa kita buat menjadi keyakinan kelas, yaitu semua anggota apa? Kelas berhak belajar dengan nyaman. Ya, apa tadi ulangi? Semua anggota kelas berhak belajar dengan apa? Dengan apa tadi? Aman dan nyaman. Pinter sekali. Selanjutnya, yuk, yang mana? Ini sudah ya? Nah, oh ini tidak boleh pakai makeup. Ini masuk ke ini, tidak boleh sombong dan tidak boleh pakai makeup. Ini masuk ke menghormati. Iya tidak? Iya tidak? Iya kan? Iya. Terus apa lagi? Coba, sudah 3 ini. Apakah masih ada? Bu, ada yang kurang, Bu. Coba apa? Sekarang kalau kamu belajar males-malesan gitu, kira-kira gimana? Hah? Iya, nanti tidak naik kelas. Berarti Bu Ida sering bilang kepada anak-anak, tidak ada yang tidak bisa, tetapi adanya belum bisa. Apa? Belum bisa. Berarti kita semuanya apa? Seluruh anggota kelas belajar dengan gigih dan pantang menyerah. Iya tidak? Iya. Nek bisa garap ini Mas Fadil, udah aku udah malas, nggak bisa. Boleh tidak seperti itu? Tidak. Nah, sekarang kalau ini sudah saja lah Bu, gitu, boleh tidak? Tidak. Berarti apa tadi? Semua apa? Semua apa? Pinter. Ayo, kelas belajar dengan semangat dan apa tadi? Pantang. Pinter. Pantang menyerah. Oke, masih kurang atau sudah? Mau mungkin ada lagi yang anak-anak masih mengganjal, kan baru 4, 1, 2, 3, 4. Mau bikin berapa keyakinan kelasnya? 5. Berarti yang satu lagi kira-kira apa? Oh iya, tidak boleh membolos itu berarti semua anggota kelas itu masuk yang ini, cantik, menghormati ini. Ya tidak? Iya. Apalagi kira-kira? Atau sudah? Sudah? Oke, mari kita baca bersama-sama
yang kita yakini. Jadi besok kalau ada anak-anak misalnya melakukan kesalahan, diingat keyakinan kelasnya. Oke? Nah, misal seperti ini. Nah, ini berarti Mas siapa? Mas Rizky. Dia apa ini? Belum meyakini ini. Semua anggota kelas harus saling menghormati. Berarti tidak menghormati yang apa? Yang apa? Iya. Seharusnya kalau ada guru yang sedang berbicara, apa yang kalian lakukan? Memperhatikan. Jika akan bertanya, apa? Tunjuk tangan. Bu, izin bertanya, seperti itu. Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Ini nanti Bu Ida buatkan, nanti kita print out bentuk seperti itu, ditempel, nanti anak-anak bisa membaca bersama-sama dan bisa dibaca terus. Nanti lama-kelamaan anak-anak akan hafal dengan keyakinan tersebut. Jelas? Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10. Dan konsep inti dari budaya positif yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir batinnya tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Dan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi di sini kita sebagai guru itu memfasilitasi siswa-siswa. Nah, kita menjadikan anak itu sesuai kodrat mereka. Jadi kalau paradigma dulu guru ya, kita sebagai guru itu anak harus nurut kepada kita. Ternyata tidak. Kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang sesuai kodrat dan sesuai alam mereka. Seperti itu. Tugas kita sebagai guru adalah yang pertama menciptakan lingkungan positif sehingga warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, dan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik serta karakter-karakter baik warga sekolah, lalu akan muncullah budaya positif. Nah, di sini ada stimulus respon, teori kontrol. Stimulus respon yang pertama yaitu tentang realitas kebutuhan kita sama. Dan di sini teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol di situ setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa
Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Di sini teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menangan. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Disiplin positif. Apa sih makna disiplin di sini? Disiplin berbeda dengan hukuman. Menurut Dian Gozan dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Dan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu murid atau pengikut. Nah, di sini ada disiplin diri. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini disiplin diri itu diusahakan kita itu memotivasi anak. Nah, untuk apa nggih? Segala sesuatunya itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dorongan dari luar seperti itu. Disiplin positif. Sebuah pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Salah satu bentuk disiplin positif adalah restitusi. Dan restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan. Nah, yang sudah-sudah kita sebagai guru, saya terus terang Bapak Ibu, di pendidikan calon guru penggerak kebetulan sampai di modul 1.4 ini, sebelum 1.4 1.1 saya sudah merasa tertampar. Nah, melaju 1.2, 1.3, 1.4. Nah, ini apa ya? Kebiasaan mungkin yang ya terkadang ada yang tidak sengaja kita lakukan, ternyata sudah mengajukan disiplin positif ini, tetapi ada juga yang kita biasanya dengan anak melakukan kesalahan langsung kita hukum, misalnya datang terlambat atau melakukan hal-hal yang di luar keinginan, di luar kontrol kita seperti itu. Nah, biasanya kita bergerak cepat, refleks langsung melakukan. Silahkan kamu misalnya dihukum, Bu Guru hukum silakan kamu bersihkan kamar mandi atau seperti apa. Nah, itu sebenarnya seperti itu tuh sifatnya lebih kurang memanusiakan anak seperti itu ya, dan kurang lebih membekas, dia memiliki dendam seperti itu karena. Nah, di sini kita akan belajar disiplin positif, yaitu salah satunya ada restitusi. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diambil dari Ibu Primary Years Program atau PYP. Di situ nilai-nilai kebajikan ada rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan yang diambil dari 9 pilar karakter. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomasi, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan yang diambil dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini keterampilan ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Dalam keterampilan hidup di sini ada poin yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya petunjuk hidup di sini ada peduli,
fleksibilitas berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, inisiatif, integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang diambil dari buku The Seven Essential Virtues atau dari Building Moral Intelligence menurut Michelle Bourba ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, yang kita dalami di sini ada kebajikan yang kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, motivasi perilaku manusia apa saja sih? Di sini motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline, di situ ada untuk menghindari ketidakdisiplin itu termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu cenderung mereka melakukan disiplin itu karena menghindari tidak nyaman dan takut hukuman seperti itu. Jadi itu mereka masih motivasinya itu dari eksternal seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada motivasi perilaku karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, bisa jadi ya kita melakukan, yuk besok yang datangnya lebih awal Bu Guru kasih reward, kasih sesuatu, misalnya dikasih hadiah atau apa, entah itu bentuk barang, entah itu emoticon juga bisa. Jadi anak-anak itu melakukan disiplin, melakukan perilaku itu karena mengharapkan imbalan, karena mendapatkan imbalan seperti itu. Dan selanjutnya di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam poin ketiga ini anak-anak sudah mulai muncul dari diri mereka, memunculkan motivasi perilaku mereka yang muncul karena mereka ingin dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Di sini yang pertama tentunya ada kebutuhan bertahan hidup, dan kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan makanan tentunya karena itu kebutuhan pokok kita ya untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa diterima di sini anak-anak bisa merasakan, oh dia diterima sebagai anggota kelompok, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat dan sebagainya. Intinya tentang koneksi sosial. Yang selanjutnya yang ketiga itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau prestasi. Nah, yang keempat ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan atau mandiri dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dia merasa senang melakukan hal-hal yang ia senangi yang menimbulkan dia, saya senang nih, seperti itu, ada kepuasan tersendiri dalam melakukannya. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, di sini kita akan belajar dari yang apa yang kita lakukan sih dalam posisi kontrol restitusi itu. Mohon maaf, posisi kontrol ya. Yang pertama ada posisi penghukum. Posisi penghukum ini biasanya dia melakukan nadanya dengan suara tinggi dan bahasa tubuh dengan, mohon maaf, dipendeli atau dengan cara kita kode pakai ya anggota tubuh kita lah, misal pakai melotot atau jari ditunjuk seperti itu. Nah, selanjutnya ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya menggunakan nada memelas. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi anak di sini merasa bersalah, dan kita sebagai guru ini dalam pembuat rasa bersalah ini justru akan terbentuk pribadi anak tuh jadi merasa, wah aku gagal nih, jadi putus asa seperti itu. Selanjutnya ada posisi kontrol yang ketiga itu teman. Nah, ini biasanya guru ini akan melakukan ya, dia akan ramah akrab, merasa dekat dengan anaknya, bercanda dengan bahasa tubuh. Nah, merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Contoh, ya sudah tidak apa-apa,
merasa nyaman, senang, akrab dengan guru, namun nanti jadi ketergantungan di sini. Selanjutnya ada posisi yang keempat, yaitu pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, di sini nanti murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang terakhir ada posisi manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini biasanya posisi manajer ini dia cenderung lebih dengan anak itu memunculkan seorang anak itu dia bermasalah, tetapi di sini posisi guru itu sebagai manajer memunculkan, jadi nanti anak akan bercerita, nanti anak akan memunculkan solusinya berdasarkan pertanyaan pemantik yang kita sampaikan kepada anak. Nah, sebelumnya ini dalam 5 posisi kontrol di sini kami akan putarkan video contoh, nanti bisa Bapak Ibu perhatikan. Ada contoh 5 posisi kontrol yang akan kami putarkan. Penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Posesi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lepas tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana akan dilihat? Posisi mana yang dapat? Ya, tadi itu Bapak, ada Bapak Ibu semuanya nggih. Tadi sudah kita lihat bersama-sama ada contoh 5 posisi kontrol yang ada nggih. Coba biasanya kita melakukan posisi kontrol penghukum, bisa jadi, atau tadi teman, ya, pemantau. Nah, di sini pada 5 posisi kontrol ini yang apa nih? Posisi yang paling baik dan paling ideal itu adalah posisi manajer, tapi tidak mudah Bapak Ibu. Nah, biasanya kita terkadang ada juga yang sudah mampu melakukan itu tanpa beliau sadari. Nah, tapi kebanyakan ya dari kita mungkin masih ada di posisi pemantau atau teman, bisa jadi penghukum. Nah, seperti itu. Tapi kalau bisa kita hindari untuk posisi yang pertama, yaitu penghukum, karena posisi penghukum di sini nanti anak akan menjadi pendendam. Biasanya dia akan teringat sampai dia dewasa, seperti itu. Jadi sangat mengena sekali. Nah, selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, tentunya mungkin Bapak Ibu sudah menyusun kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini itu bisa tersusun karena adanya kesepakatan bersama-sama. Seperti itu. Jadi dari kesepakatan kelas dan dibuatlah menjadi keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja ya? Karena di sini nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, jadi karena memang sudah benar-benar anak-anak yakini kalau kesepakatan kan bersama, jadi anak mungkin kurang meyakini, kurang sadar. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapatnya. Nah, susunlah urutan keyakinan kelas. Gantilah 6 kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Buat yang rapi, kemudian tanda tangani. Letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi
Bapak Ibu bisa menyusun keyakinan kelas ini bersama-sama dengan murid ya. Jadi ini tidak semata-mata kita yang buat, tetapi melibatkan semua anak, dan semua anak bebas berpendapat. Nanti dari pendapat anak-anak itu tadi bisa ditulis di papan tulis, diperlihatkan biar semuanya lihat. Nah, dari apa yang sudah disampaikan anak-anak tadi yang kita tulis, nah bisa diurutkan menjadi keyakinan kelas dan mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di sini ada contoh keyakinan kelas 1A. Itu yang pertama, setiap anggota kelas perlu bersikap baik dan jujur. Nah, jadi anak-anak meyakini setiap anggota kelas itu perlu bersikap baik dan jujur. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Selanjutnya ada setiap anggota kelas perlu saling mendengarkan. Nah, di sini anak-anak akan meyakini kalau ada teman satu yang berbicara, anak-anak harus memperhatikan. Begitu pula ketika Bu Guru menyampaikan pembelajaran, nah anak-anak harus memperhatikan dan tidak boleh memotong pembicaraan. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu mengucapkan tolong dan terima kasih. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu belajar dan bermain dengan aman. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu gigih dan melakukan yang terbaik. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, di sini dalam segitiga restitusi ini, yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Memvalidasi dulu tindakan yang salah. Nah, tentunya kita akan melakukan, misal ada kemarin ya, saya ambil contoh kemarin saya melakukan restitusi, berusaha melakukan kegiatan restitusi pada kasusnya Mbak Jian kelas 5A. Nah, ini Mbak Jian ini sahabatan dengan Alena. Nah, dia kesana kemari terus bersama berduaan sampai duduk pun bersebelahan. Ada suatu ketika, suatu saat Mbak Jian ini tidak masuk sekolah beberapa hari. Nah, Alena kan rasanya kesepian. Terus Alena mungkin berusaha untuk mencari teman yang lain. Nah, ketika Jian sudah masuk dan Alena posisi duduknya sudah berubah, nah di situ Jian merasa, wah, kok Alena sekarang nggak jadi bestie saya lagi. Dan Jian dia merasa sudah dijauhi sama Mbak Alena seperti itu, dan dia malah, dan Alena ini berusaha untuk tanya, menyapa sama Mbak Jian, kok Mbak Jian mendiamkan Mbak Alena tuh kenapa? Nah, tapi Jian ini tidak merespon baik niat baiknya Alena untuk menanyai, kenapa sih kamu kok mendiamkan saya setelah kamu masuk sekolah beberapa hari, mungkin seperti itu. Nah, ini di sini Jian ini tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, dan saya berusaha untuk menanyai. Nah, di situ ternyata Mbak Jian menunggu Mbak Alena tuh mergane lek wingi ra mangkat sekolah, kok sekarang pas berangkat Alena sudah berpindah tempat duduk dan sudah tidak mendekat ke Mbak Jian lagi, seperti itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin ada cara lain selain melakukan itu, nah seperti itu. Jadi itu lebih ke kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan kepada anak-anak, nah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya ada menstabilkan identitas. Nah, di sini kita akan bertanya, yang intinya di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan validasi tindakan dan menstabilkan identitas, yang terakhir kita akan menanyakan keyakinan. Nah, di situ tadi fungsi kita menyusun kepada satu anggota kelas untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, ketika ada salah satu anak melakukan kesalahan, kita akan tanyakan, keyakinan kelas kita apa? Nah, yang sudah kita sepakati, dan kita juga menanyakan, apa yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan yang mana? Seperti itu. Jadi
itulah tadi rangkaian segitiga restitusi, dan semoga kita bisa melaksanakan dari 5 posisi kontrol itu. Dan kalau bisa jangan sampai kita melakukan posisi kontrol yang pertama, yaitu penghubung. Setidaknya kita menjadi pemantau, atau lebih lagi kita menjadi seorang manajer. Nah, dan manajer itu bisa terlaksana jika kita berhasil melaksanakan segitiga restitusi tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kiranya hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menyimak atau ya apa yang saya sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya oleh Ibu Ida. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Soalnya pasti kayak gitu itu deg-degan, karena itu dulu saya merasakan seperti itu, makanya saya mendukung biar tidak deg-degan. Nah, dan itu memang budaya positif. Ini sebetulnya sesuai sekali dengan apa yang kemarin kita ambil di BPM, yaitu tentang disiplin positif. Semoga bisa diterapkan, karena itu memang tidak mudah, tapi juga tidak akan sulit jika kita mencoba. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu PMM. Monggo Pak. Oh, ngoten. Rizky dari kelas 1A. Perasaan saya ketika menyusun keyakinan kelas sangat senang dan antusias. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Setiaila Farisa. Saya kelas 1A. Perasaan saya ketika menyusun keyakinan kelas saya sangat senang dan antusias. Sangat penting untuk melatih kedisiplinan. Karena keyakinan kelas sangat penting untuk melatih tanggung jawab.